Oke guys, baik lagi bersama saya. Perkenalkan saya Ariana Pertama Asmeta. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi Universitas Muhammad dengan NIM 23 100 26 023. Sekarang saya akan menjelaskan tentang eh, apa itu topik, tema, dan kerangka karangan. Baik, kita masuk ke topik dulu ya. Topik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebutnya KBBI, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah karangan dan sebagainya. Dan sedangkan menurut Sabartia Hadiah di tutup kurung 1994.2 tutup kurung, topik adalah segala yang ingin dibahas. Ini dapat berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang terjadi, pokok pembicaraan dan tulisan tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa topik merupakan suatu pokok dari sebuah pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Nah, sumber topik yang pertama itu pengalaman pribadi, yang kedua hobi dan keterampilan, ketiga pengalaman pekerjaan atau profesi, yang keempat itu pelajaran sekolah atau kuliah, yang kelima pendapatan pribadi, yang keenam peristiwa hangat dan pembicaraan publik, dan yang ketujuh masalah abadi, dan kedelapan kilasan biografi. Baik, ada pembatasan topik. Memilih topik yang menarik memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Pembatasan topik dapat dilakukan dengan memecahkan menjadi bagian yang lebih kecil, membuat daftar aspek-aspek tertentu, atau mengajukan pertanyaan dasar seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pembatasan lebih lanjut bisa berdasarkan lokasi, waktu, sebab. Kriteria topik yang baik, yang pertama itu topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan penulis. Topik harus sesuai dengan ketertarikan Anda. Topik harus menarik bagian pembaca, dan keempat, topik harus didukung oleh referensi yang cukup. Terlanjut ke tema, yaitu menurut definisi, tema merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk memastikan ide disampaikan secara teratur dan jelas kepada pembaca. Tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan, maksud, dan tujuan tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit membantu menulis dalam menyusun kerangka tulisan, terutama bagi penulis yang masih pemula. Ciri-ciri tema yang baik, yang pertama kejelasan tema, yang kedua kesatuan tema, yang ketiga perkembangan tema, keempat judul tema, yang kelima keaslian tema. Dan itu syarat tema yang baik. Yang pertama menarik perhatian penulis, yang kedua tema diketahui dengan baik, yang ketiga bahan yang diperlukan dapat diperoleh, keempat tema dibatasi ruang lingkup dan fokus pada tema yang dipilih, yang kelima tema harus bermanfaat. Kedudukan tema diibaratkan sebagai dasar yang fondasi yang menopang sebuah bangunan. Gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis melalui karyanya disebut tema karya. Penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk menjamin penyampaian gagasan yang sistematis dan jelas sehingga pembaca dapat memahami karya dengan mudah. Jenis-jenis tema, yang pertama tema jasmaniah, yang kedua tema organik, yang ketiga tema sosial, yang keempat tema egoik, dan yang kelima tema ketuhanan. Baik, kita lanjut ke kerangka karangan. Kerangka merupakan rencana terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisan sebelum menulis. Mirip dengan cetak biru dalam pembangunan gedung. Kerangka ini berisi rencana kerja dan ketentuan tentang cara menyusun tulisan, membantu penyusunan dan logis dan teratur, serta membedakan ide utama dari ide tambahan. Baik, elemen kerangka karangan, yang pertama itu pengantar, yang kedua pernyataan masalah atau tujuan, yang ketiga isi atau pembahasan, yang keempat rincian dan contoh, dan 5 referensi, 6 7 dan subjudul, 7 outline atau garis besar. Manfaat kerangka karangan, yang pertama mempermudah
penulis dalam menyusun karangan sebenarnya dan mencegah pengulangan ide serta menjaga fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks yang berbeda-beda dan menekankan bagian-bagian yang penting. Yang ketiga, penulis dapat dengan jelas melihat materi pembantu yang diperlukan untuk menentukan bagian mana yang sesuai untuk memasuki materi tersebut. Bentuk kerangka karangan. Pertama, ide utama dari sebuah karangan dijelaskan menggunakan kerangka-kerangka berdasarkan topik. Yang kedua, rangkaian ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka kalimat. Yang ketiga, itu susunan ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka alinea. Yang keempat, itu pengembangan ide dalam sebuah karangan dapat dilakukan melalui penyusunan proposal yang mencakup estimasi dana yang waktu yang dibutuhkan. Menurut bentuk penulisan karangan terbagi jadi 5, yaitu karangan deskripsi, yang kedua karangan narasi, yang ketiga karangan eksposisi, keempat karangan argumentasi, kelima karangan persuasi. Baiklah, itu yang mungkin saya dapatkan, yang saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.